Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini akan membahas materi baru, yaitu tentang diferensial atau istilah lainnya turunan. Diferensial itu lebih membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam suatu variabel bebas fungsi yang bersangkutan, atau menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Dengan diferensial dapat pula disidik kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimum jika titik minimumnya ada. Jadi diferensial ini lebih ingin melihatkan antara suatu hubungan ada perubahan X, jika X berubah maka bagaimana perubahan terhadap Y, seperti itu. Mungkin materi ini telah sudah pasti materi ini udah pernah dipelajari waktu di SMA. Selama ini bertanya apa sih fungsi manfaatnya untuk belajar materi ini, diferensial ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu yang sering digunakan adalah penentuan nilai maksimum dan minimum, kemudian juga untuk menentukan kecepatan dalam pembelajaran fisika, menghitung laju percepatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Selain dalam dunia sains, khususnya fisika, diferensial ini juga digunakan untuk konstruksi bangunan. Misalnya pencampuran bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lainnya menggunakan diferensial sehingga bangunan bisa terlihat cantik dan kokoh. Jadi perhitungan-perhitungan dalam konstruksi yang dilakukan oleh arsitek itu juga menggunakan diferensial ini. Kemudian pembuatan kapal, pesawat, dan sebagainya. Dalam perhitungan quick count ini juga bisa dalam pemilu. Kemudian dalam dunia penerbangan, bagaimana laju cepatnya dalam ketinggian maksimum dan sebagainya, itu juga menggunakan diferensial. Nah, ada istilahnya quotient diferensial. Quotient diferensial itu diistilahkan dengan delta Y per delta X, di mana delta Y dan per delta X ini adalah lereng dari kurva. Kurvanya itu di mana Y fungsi X atau Y sama dengan Fx. Dan derivatifnya adalah dy per dx, di mana dy per dx ini limitnya delta x mendekati 0, di mana delta y per delta x. Delta y adalah diferensial dari y, dy adalah diferensial dari y, dx adalah diferensial dari x. Ya. Quotient diferensial, diferensi, dan derivatif. Nah, jadi untuk fungsi y sama dengan fx yang linear, lereng taksirannya selalu sama dengan lereng sesungguhnya, berapapun delta x. Maksudnya di sini adalah derivatif fungsi linear tidak lain adalah quotient diferensialnya sendiri. dy per dx sama dengan delta y per delta x. Berapapun delta x-nya sama dengan dx, akan selalu dy itu sama dengan delta y. Nah, quotient diferensial itu misal seperti ini. Terdapat dua variabel yang saling berhubungan. Nah, hubungannya tersebut dapat dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Nah, jika x berubah dari x0 ke x1, nilai perubahannya dinyatakan sebagai delta x sama dengan selisih x1 dikurang x0. Dengan cara yang sama, bila x0 berubah ke arah x0 tambah delta x, maka nilai fungsi f x0 juga berubah menjadi f sama-sama ditambahkan dengan x0 ditambah delta x, sehingga yang terjadi adalah perubahan dalam satu y per unit adalah
perubahan X dapat dinyatakan sebagai hasil perbedaan. Hasil perbedaan ini kita sebut dengan quotient diferensi, di mana delta Y per delta X sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per delta X. Hasil bagi perbedaan ini dapat dihitung bila diketahui nilai awal dari X yaitu X0 dan besar perubahan X yaitu delta X sehingga delta Y per delta X mengukur rata-rata tingkat perubahan Y. Nah, kita beri contoh quotient diferensial dan derivatif itu seandainya Y itu sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel ada X-nya itu sebesar delta X, maka Y sama dengan Fx tadi dibilang bahasanya ada penambahan variabel seperti delta X, maka penambahan variabel tersebut penambahan variabel untuk X adalah X ditambah delta X. Y ditambah sama yang sebelah kiri ditambah delta Y, yang sebelah kanan X ditambah delta X. Sehingga didapatlah delta Y adalah Fx ditambah delta X dikurang Fx. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Di mana delta X itu adalah tambahan X, sedangkan delta Y adalah tambahan Y akibat adanya tambahan X. Jadi delta Y itu muncul karena adanya delta X. Nah, apabila persamaan satu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi delta X, maka yang diperoleh adalah delta Y per delta X Fx ditambah delta X dikurangi Fx dikurangi. Jadi persamaan yang pertama tadi, jika sama-sama kita bagi dengan delta X, yang terjadi ini. Nah, bentuk delta Y per delta X inilah yang disebut sebagai hasil bagi perbedaan atau yang kita kenal dengan quotient diferensi, yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap perubahan variabel bebas X. Nah, di sini yang disebut dengan variabel terikat di sini Y, sedangkan variabel bebasnya X. Jadi perubahan Y terhadap X. Proses penurunan fungsi ini disebut juga dengan diferensiasi, merupakan limit suatu quotient diferensi, sehingga delta X di sini sangat kecil. Makanya tadi di awal dibahasakan di sini mana tadi? Nih ya, dibahasakan di sini tadi. Nih, limit derivatif dy dx itu adalah limit delta x menuju 0 delta x per delta y. Nah, jadi delta x di sini sangat kecil seperti yang dibahasakan di sini. Nah, delta x-nya sangat kecil. Nah, merupakan penentuan limit suatu quotient diferensial yang delta x-nya sangat kecil. Hasil proses diferensiasi ini dinamakan dengan turunan. Jadi derivatif itu adalah hasil dari proses terjadinya diferensial ini. Nah, contohnya kita ingin menentukan quotient diferensi. Seandainya Y sama dengan Fx, di mana persamaannya adalah 3x kuadrat dikurang 4, tentukan quotient diferensinya. Nah, tadi Fx itu adalah 3x kuadrat dikurang 4x. Kita misalkanlah x itu adalah x0, maka ruas kiri dan kanan kita ganti x-nya itu sebagai x0, sehingga didapatlah Fx0 sama dengan 3x0 kuadrat dikurang 4. Kemudian tadi bahasanya ada penambahan delta x di ruas kiri dan ruas kanan, maka di ruas kiri kita tambahkan dengan delta x, dan di ruas kanan juga kita tambahkan dengan delta x, maka didapatlah 3x0 ditambah delta x kuadrat dikurang 4.
X0 ditambah delta X ini sama dengan X0 kuadrat ditambah 2X0 delta X ditambah delta X kuadrat dikurang 4. Ketika dikalikan dengan 3, dihasilkan 3X0 kuadrat ditambah 6X0 delta X ditambah 3 delta X kuadrat dikurang 4. Kita turunkan, kita lakukan perhitungan sehingga didapatlah 6X0 ditambah 3 delta X. Inilah persamaan dalam quotient diferensinya. Seandainya diketahui X0 itu adalah 3 dan delta X itu adalah 4, maka rata-rata tingkat perubahan Y adalah delta Y per delta X 6. Di sini X0 dikali 3 ditambah 3 kali 4 sama dengan 30. Artinya jika X berubah 1 satuan, maka Y berubah sebesar 30 satuan. Jadi artinya jika X mengalami perubahan 1 satuan, Y-nya mengalami perubahan 3 satuan. Nah, itu tadi jika delta X-nya 4. Bagaimana jika nilai delta X-nya itu mendekati 0? Maka persamaan tadi ini dibuat dy dx atau diferensial X. dy dx bisa juga dinotasikan dengan f diferensial X. Limit delta X menuju 0, di mana ini tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Dengan soal yang sama, jika delta X-nya mendekati 0 dan X-nya 3, maka F aksen X sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Karena di sini delta X-nya 0. Ya, oke. Nah, ini penotasiannya ya, dimana ini limit. Nah, limit ini adalah batasnya dimana delta X ini mendekati 0. Ya. Delta Y delta X itu bisa disebut dengan Y aksen atau F aksen X, YX, FX, DY dx, DFX per DX itu bisa diantara semuanya bisa digunakan. Quotient difference delta X, delta Y per delta X itu adalah slope atau daerah miring, lereng miring dari garis kurva Y sama dengan Fx. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah diferensial. Jadi, dalam menyelesaikan soal-soal diferensiasi, kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sebagai berikut. Nah, yang awal mungkin masih gampang ya, masih gampang yang awal. Dimana diferensial pertama itu dia diferensial konstanta. Diferensial konstanta jika Y sama dengan X, dimana jika Y sama dengan K dan K itu merupakan adalah konstanta itu dia tidak memiliki variabel, maka dy per dx-nya adalah 0. Misal Y sama dengan 0, tentukan Y sama dengan 5, tentukan Y aksennya atau tentukan diferensialnya, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Jika diferensiasinya fungsi pangkat, nah jika Y sama dengan X pangkat N, N di sini merupakan konstanta bisa bilangan bulat ya, maka dy per dx itu adalah N X N dikurang 1. Ini rumusnya harus tahu karena ke belakangnya nanti ini digunakan terus ya. Seandainya jika fungsi Y itu adalah X pangkat 3, maka bagaimana penyelesaiannya untuk diferensiasi dari diferensial dari Y sama dengan X pangkat 3? Maka dy per dx-nya adalah N. N di sini ya. N di sini adalah yang konstanta yang di sini.
Berarti X pangkat 3 konstantanya adalah 3, berarti kita anggap 3 ini kita kalikan ke koefisien di depan. Dan setelah kita kalikan, maka 3 ini dikurangi dengan 1. Berarti prosesnya ini dikali 3, ini dikurangi dengan 1. Didapatlah hasilnya 3x kuadrat. Next. Diferensiasi selanjutnya adalah perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, ini sebuah K jika Y sama dengan K dikali V, di mana V adalah fungsi H. Nah, fungsi H. Maka dy per dx-nya K sama dengan dv per dx, di mana dv per dx tadi adalah sesuai dengan kaidah yang kedua tadi. Ya, kaidah yang kedua tadi, jika X pangkat konstanta. Ya, misal kalau tadi kan tanpa ada konstanta di sini. Kalau tadi hanya perkalian konstanta saja. Kalau tadi bahasanya adalah fungsi pangkat. Nah, sekarang perkalian konstanta, di sini konstantanya 5 dan X pangkat 3 ini adalah fungsi pangkat. Maka jika ini yang terjadi, kita turunkan dy per dx-nya adalah 5. Nah, di sini K-nya tetap ya. Berarti K-nya di sini 5. Kemudian kita kalikan dengan fungsinya. Si fungsi tadi itu yang kita turunkan. dv per x, berarti x pangkat 3-nya ini akan kita turunkan seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah 3x kuadrat, tinggal kita kalikan menjadi 15x kuadrat. Nah, kaidah yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Kalau yang ketiga itu perkalian konstanta dengan fungsi, yang keempat adalah pembagian konstanta dengan fungsi. Nah, jika K dibagi V, di mana V itu adalah merupakan fungsi dari Hx, maka dy per dx itu adalah konstanta tadi K, kemudian diturunkan dv per dx. Jadi K dikalikan dengan turunan dari dv per dx dibagi V kuadrat. Misal, tadi K-nya 5 ya, kita contoh yang sama yang tadi 5, dan fungsi H-nya itu adalah X pangkat 3. Maka bagaimana turunannya? Tinggal kita kalikan bahwa 5, ini tetap ya K-nya 5, Nah, 5, ini 5 katanya K dikali turunan si V tadi. Ini merupakan turunan V, ya, dimana dv per dx tadi adalah n x pangkat n dikurang 1. Fungsinya adalah x pangkat 3, tadi kan sama ini ya, 3x kuadrat, berarti ini konstanta dikali dengan turunannya 3x kuadrat dibagi dengan si fungsi H tadi x pangkat 3 dikuadratkan. Ini jangan lupa min. Berarti min 15x kuadrat dibagi dengan x pangkat 6. Itu untuk pembagian konstanta dengan fungsi. Kaidah yang kelima adalah diferensiasi penjumlahan maupun pengurangan fungsi. Ya, kalau yang sebelumnya adalah perkalian konstanta dengan fungsi atau pembagian konstanta dengan fungsi, sekarang fungsi-fungsi tersebut mengalami penjumlahan maupun pengurangan. Nah, seandainya jika Y sama dengan U plus minus, ya plus minus ini dibahasakan karena bisa jadi ada penjumlahan maupun pengurangan, dikurang plus minus V, di mana U itu adalah fungsi G, sedangkan V itu adalah fungsi A. Nah, maka yang kita cari maka turunannya adalah, atau dy per dx-nya adalah kita turunkan U, kemudian kalau seandainya penjumlahan, turunan U du per dx ditambah dengan turunan V dv per dx.
Kita contoh y-nya sama dengan 4x kuadrat ya. Ini ada penjumlahan fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah 4x kuadrat ditambah dengan fungsi yang kedua x pangkat 3. Di mana kita bagi u di sini merupakan fungsi 4x kuadrat fungsi u, x pangkat 3 adalah fungsi v. Maka kita turunkan dulu nih ya. Sebelum kita masuk ke rumus ini, kita turunkan dulu. Turunan du dx-nya adalah seperti yang dibahas pada kaidah kedua tadi. Maka 2 kali 4, 8, 2 dikurang 1, 1. Maka turunan du dx-nya adalah 8x. Kemudian v sama dengan x pangkat 3. Maka dv per dx sama dengan 3x kuadrat. Sehingga turunan dari penjumlahan fungsi ini adalah du per dx ditambah dengan dv per dx. Di sini du per dx 8x ditambah dengan dv per dx adalah 3x kuadrat. Selanjutnya, keenam, ada diferensiasi perkalian fungsi. Kalau yang tadi penjumlahan fungsi, yang sekarang adalah kita gunakan perkalian fungsi. Tadi u dijumlahkan dengan v, ini adalah u dikalikan dengan v. U adalah fungsi g dan v adalah fungsi h. Maka rumusnya adalah turunan dy per dx-nya adalah u diturunkan dv per dx, kemudian ditambah v du per dx. Ya, v du per dx. Jadi u di sini u adalah u dikalikan dengan turunan v ditambah dengan v dikali dengan turunan u. Nah, contohnya seperti ini. 4x kuadrat fungsi y sama dengan 4x kuadrat dikali dengan x pangkat 3. U di sini adalah fungsi 4x kuadrat, sedang v adalah x pangkat 3. Maka turunan dari u adalah seperti pada kaidah kedua tadi, ini 8x, dan turunan dari v itu adalah 3x kuadrat. Maka langkah selanjutnya adalah u kita kalikan dengan turunan v. U adalah di sini 4x kuadrat. 4x kuadrat kita kalikan dengan turunan v. Turunan v adalah 3x kuadrat. Ditambah dengan v adalah x pangkat 3 dikalikan dengan turunan du dx. Turunan u-nya yaitu 8x. Maka didapatlah 12x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 4. Karena di sini eksponennya sama-sama x pangkat 4, maka di sini adalah 2, bisa kita jumlahkan 20x pangkat 4. Nah, selanjutnya adalah diferensial pembagian fungsi. Jika y sama dengan u dibagi v, u adalah fungsi g, v adalah fungsi h, maka rumus yang kita gunakan adalah dy per dx sama dengan v dikali dengan turunan u, kemudian dikurang u dikali dengan turunan v dibagi dengan v kuadrat. Ingat rumus ini ya. Maka y, seandainya ada fungsi y di sini, fungsinya adalah 4x kuadrat yang pertama dibagi dengan x pangkat 3. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang diketahui lah. Kalau ibu lebih senang ya, kalau membahas soal itu ada diketahui, ditanya, dan jawab. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Yang kita ketahui dari soal ini adalah v-nya adalah ini u per v ya. V-nya adalah x pangkat 3. U-nya adalah 4x kuadrat. Du dx-nya adalah ini ya, turunan dari u ini. Du dx-nya 4x kuadrat. 2 kali 4 jadi 8x.
sedangkan dv per dx-nya adalah 3x kuadrat. Maka V ini adalah X pangkat 3, turunan dari U ada 8X dikurang, ini 4X kuadratnya si U dikali dengan turunan dari V adalah 3X kuadrat. Dan X pangkat 3 dikuadratkan, ini V kuadrat rumusnya. Kita kalikan, kita lakukan perhitungan, maka didapatlah di sini minus X pangkat minus 2. Atau bisa kita bahasakan minus 4 dibagi X kuadrat. Kalau menjawab ini benar, ini juga benar. Oke. Kaidah yang ke-8 adalah diferensiasi fungsi komposit. Nah, jika Y sama dengan F fungsi U, sedangkan U sama dengan G fungsi X, dengan bentuk lain Y sama dengan F fungsi GX. Nah, apa yang dilakukan? Maka rumusnya adalah dy per dx. Nah, mestinya gini aja deh. Ada fungsi, nah di sini ada fungsi lagi, fungsi F. Nah, oke. Dalam bentuk lain. Maka jika soalnya seperti ini, maka yang digunakan rumusnya adalah dy per dx, dy per du dikali dengan du per dx. Ya, kita kasih contoh seperti ini. Contohnya 4x pangkat 3 ditambah 5 kuadrat. Misal, u-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah 5. Nah, tadi ada dua fungsi ya katanya bentuk lain ya, sedangkan U adalah bentuk lain. Si Y-nya ini adalah U kuadrat. Nah, ini Y-nya. Ini ada fungsi, nah dan ini ada lagi fungsinya nih. Nah, ini sebagai fungsi. Maka fungsi yang pertama adalah U, selanjutnya ini adalah fungsi Y. Nah, ini fungsi GX, ini U ya. Oke. Maka langkah selanjutnya adalah kita turunkan. Kita turunkan U, kemudian kita turunkan Y. Ya, kita turunkan. Yang pertama du per dx. Du per dx itu kita turunkan 4x pangkat 3. Berarti ingat ini 3 dikali dengan koefisien di depan, ini dikurang dengan 1. 3 kali 4, 12. 3 dikurang 1, 2. Didapatlah 2x kuadrat. Kalau ini hanya merupakan konstanta itu sama dengan 0. Maka didapatlah du per dx 12x kuadrat. Next, kita gunakan dy, fungsi y terhadap u, makanya dy per du. Dy per du ini adalah ini 2 dikali 1, ini 2 dikurang 1, maka didapatlah 2u. Kita kembali ke rumus yang pertama, rumus yang ini. Maka kita gunakan dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Dy per du tadi yang ini ya, berarti tinggal kita kalikan 2u dikali dengan du per dx adalah 12x kuadrat. Maka tadi u adalah 4x pangkat 3 ditambah 5. Tinggal kita masukkan u. Nah, u yang ini 4x pangkat 3 ditambah 5 kita kalikan dengan 12x kuadrat. Sehingga didapatlah 96x pangkat 5 ditambah 120x kuadrat. Nah, yang ke-9 itu ada diferensiasi fungsi pangkat. Nah, diferensiasi fungsi pangkat, jika Y sama dengan U pangkat N, di mana U itu adalah fungsi G, ya, dan N adalah konstanta, maka dy per dx adalah N dikali U, N kurang 1, dikali dengan turunan du per dx. Misal, 4x pangkat 3 ditambah 5, ini x kuadrat. Nah, u di sini ini cara lainnya ya dengan yang tadi ya. 4x pangkat 3 ditambah 5, du per dx-nya adalah 12x pangkat 2.
Menggunakan rumus yang di awal, rumus yang di atas ini, maka digunakan adalah N dikurang 1 dikali dengan DU per DX. Nah, N-nya di sini adalah 2. Maka 2 di sini, U di sini adalah 4X pangkat 3 ditambah 5. Di sini N-nya merupakan tadi 2 dikurang 1, berarti pangkat yang di sini 1. Kemudian kita kalikan dengan DU per DX. DU per DX tadi adalah 12X kuadrat. Kita kalikan maka didapatkanlah 96X pangkat 5 ditambah 120X kuadrat. Next, itu adalah diferensiasi fungsi logaritmik. Nah, di sini jika Y sama dengan A log X, maka rumusnya adalah turunan dari log ini adalah 1/X ln A. Jadi kalau log turunannya ln, ya. Kalau log turunannya ln. Contoh, Y sama dengan 5 log 2. Maka turunan dy dx-nya atau f aksennya adalah 1/. Nah, tadi di sini katanya kalau A log n, maka rumusnya turunannya adalah 1/X log A. Di sini yang X mana? Yang X itu adalah 2. Mana A? A adalah 5. Maka turunannya adalah jika 1/X ln A berarti 1/2 ln 5. Tinggal nanti Ananda cari ln 5 berapa dikalikan dengan 2. Hasil perkalian ini nanti 1 dibagi dengan hasil perkalian yang telah dilakukan. Selanjutnya diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Nah, ini agak sedikit lebih rumit ya. Seandainya tadi sebelumnya adalah A log X. Nah, berarti tidak ada fungsi X di sini. Berarti A log konstanta. Jika konstanta log konstanta istilahnya. Bagaimana seandainya konstanta log dengan U di sini merupakan fungsi, maka U adalah fungsi G. Apa yang kita lakukan adalah kita kerjakan hasilnya dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, di mana turunan dari fungsi ini adalah A log E dibagi U dikali turunan dari U. Contoh, seandainya log dari suatu fungsi X dikurang 3 per X ditambah 2, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal ini adalah kita misalkan U ini U ya. U adalah X dikurang 3 per X ditambah 2. Maka turunan yang ini adalah, ingat, itu tadi di kaidah di kaidah 7. Ingat ya, ini yang di kaidah 7 tadi. Di kaidah 7 ya. Misalnya tadi kan rumusnya tadi ya, dy per dx v du per dx dikurang u dv v dikali turunan u dikurang u dikali turunan v dibagi v kuadrat. Tadi kita misalkan di sini v sama dengan x tambah 2 itu adalah v. Kemudian U adalah X kurang 3. Turunan dari DV itu adalah 1. Ya, ini 1 ya. X ditambah 2 itu turunannya 1. X dikurang 3 itu turunan 1. Maka kita kalikan V dengan turunan U. V di sini 1, turunan U adalah V di sini adalah X tambah 2. V di sini X tambah 2, turunan U adalah 1. Dikurang U. U di sini X dikurang 3 dikali dengan 1. Karena 1 tidak ibu tuliskan. Dibagi dengan V kuadrat. V tadi adalah X tambah 2, maka X ditambah 2 kuadrat. Kita lakukan kita lakukan pengoperasian. Maka selanjutnya didapatlah hasilnya 5 dibagi X ditambah 2 dikuadratkan. Ini belum selesai, ini baru U.
Sedangkan kita harus sampai ke sini nih. U udah dapat. DU dx ini U sudah ada, DU dx sudah ada. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. A log E per U dikali DU dx. A log E itu adalah log E. Ya, A-nya 1 ya. Di sini A-nya di sini 1. A-nya mana nih? A-nya di sini 1, maka di sini tidak ada A-nya. 1 ya, bukan tidak ada 1. Ini log E dibagi dengan U. U di sini adalah ini. U di sini ini. X kurang 2, X tambah 2. Dikali dengan DU dx. Nih DU dx yang ini. 5 dibagi X tambah 2 kuadrat. Kita lakukan kita kerjakan 5 dikali ini dikali ini, didapatlah hasilnya 5 log E dibagi fungsi X kuadrat dikurang X dikurang 6. Itu sampai kaidah 11. Ada beberapa kaidah lagi. Untuk saat ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.